Halo mahasiswa semua, selamat ketemu kembali pada materi aljabar matrik ya. Setelah kemarin kita belajar tentang menentukan determinan ya, pengertian determinan dan menentukan determinan dengan reduksi baris dan seperti lain-lainnya ya, dan dengan perkalian apanya. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat determinan. Ya, kita masuk kepada sifat-sifat determinan. Nah, kalian harus banyak membuktikan di sini. Ya, Ibu akan melihatkan beberapa dan kalian akan menunjukkan yang lainnya. Nah, misalnya ini sifat-sifat determinan yang paling sifat-sifat fungsi determinan yang paling sederhana. Misalkan A dan B adalah matriks N kali N dan K adalah skalar sembarang. Kita mulai dengan mempertimbangkan hubungan yang mungkin antara determinan A dan determinan B. Yang pertama, bagaimana dengan determinan KA? Ya, apakah sama dengan K kali determinan A? Salah. Tidak sama ya, determinan K kali A tidak sama dengan K dikali determinan A. Bagaimana dengan ini, determinan A tambah B? Apakah sama dengan det A ditambah determinan B? Salah, tidak sama juga. Nah, bagaimana dengan determinan A kali B? Apakah sama dengan det A dikali dengan det B? Nah, apakah ini betul atau salah? Nah, itulah yang akan coba kita pelajari. Ini akan jadi tugas proyek untuk mahasiswa nanti yang bagian-bagian. Nah, kita coba dari yang paling sederhana ini dulu ya. Dari yang paling sederhana ini kita coba. Karena faktor-faktor bersama dari baris manapun dari suatu matriks dapat dikeluarkan melalui tanda determinan, dan karena setiap baris N pada baris KA memiliki faktor bersama K, maka bentuk dari determinan KA itu tidak sama dengan K dikali determinan A, tapi sama dengan K berpangkat N. Ya, K berpangkat N dari determinan A, di mana N itu adalah banyaknya baris dari sebuah matriks A. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh Ibu tunjukkan. Sebagai contoh ditunjukkan misalnya ya, ada determinan kuadrat 3 kali 3 yang ada K-nya K11 KA11 ya, ini kok kayak N. Kemudian KA12 KA13 KA21 KA22 KA23 KA31 KA32 KA33 gitu ya. Nah, ini sama dengan barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Sama dengan K pangkat 3 banyaknya baris dikali determinan dari matriks itu sendiri. KA11 12 13 21 22 23 31 32 33. Nah, ini sebagai contoh. Jadi nggak sama ya determinan KA dengan K determinan A, tapi tak itu sama dengan
Determinan KA itu sama dengan K berpangkat N dikali determinan A, di mana N itu merupakan banyak baris dari determinan A. Oke, bisa paham sampai di sana? Ya, sayangnya hubungan determinan A, determinan B, dan determinan A tambah B secara umum tidak sederhana. Khususnya kami tekankan bahwa, Ibu tekankan lagi bahwa determinan AB biasanya tidak sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Ya, ini kita lagi membahas determinan KA tidak sama dengan K determinan A, tapi sama dengan K berpangkat N, di mana N itu adalah barisnya dikali dengan determinan A. Nah, ini contohnya. Sekarang kita akan coba mengkaji ya. Kita akan coba mengkaji yang ini lagi. Ya, yang ini. Apakah determinan A tambah B sama nggak dengan determinan A ditambah dengan determinan B? Jawabannya kan tadi sudah Ibu bilang tidak sama. Bagaimana membuktikannya? Pakai contoh dulu ya, pakai contoh. Contoh misalnya begini. Ini ada A ya, ini ada A 1 2 matrik A ya, 2 5. Ini matrik A, kemudian ini ada matrik B. Matrik B itu contohnya 3 1 1 3. Kemudian ada matrik A tambah B. Itu matriknya adalah 4 3 3 8. Ini misalnya. Kita tunjukkan apakah sama ya. Coba cari determinan A. Determinan A-nya bagaimana? Determinan A kan sama dengan apa? Determinan A itu 1, 2, 2, 5. Ini berapa kemarin? Udah dihitung kan caranya kan? Tahu caranya kan gimana? 1 kali 5 kan dikurang dengan 2 kali 2. Itu adalah 5 kurang 4 sama dengan 1. Ya kan? Kemudian determinan B. Determinan B itu apa? Determinan B 3 1 1 3 kan gitu ya. Berarti 3 kali 3 dikurang dengan 1 kali 1 kan gitu kan. Itu berapa itu? 3 kali 3 27 dikurang dengan 1. Itu dapatnya adalah 3 kali 3 kok. Tuhan berikanlah, kita sambil nyanyi ya guys, nggak usah. 3 kali 3 dikurang dengan 1 kali 1 itu 3 kali 3 9 kurang 1 8 ya guys, 8 ya mahasiswa semua. Ini 1. Nah, kalau A kali B gimana determinannya? Berarti dikalikan dulu ya. A tambah B dah. A tambah B kok dikali sih, ditambah lagi error Ibu mah. 1 kali tambah 3 4. Oh, ini tadi ya tambah B-nya udah, cari lagi ya. Determinan A tambah A-nya kecil lagi, A tambah B berarti apa itu? Determinan dari 4 3 3 8 gitu ya. Berarti 4 kali 8 ya, 4 kali 8 dikurang dengan 3 kali 3 9 ya. Ya kan? 4 kali 8 32 dikurang dengan 9. Iya ya? Tuh kan? Ini adalah 23. 23 kan? Determinan A tambah B-nya. Ya kan? Betul kan? Ya, betul. Ya, betul 23 ya. Apakah sama? A tambah B seharusnya kalau ini sama, determinan A tambah B sama dengan determinan A tambah determinan B, seharusnya determinannya kan 1 tambah 8, 9. Ini 23 kan? Ya kan? Berarti apa? Berarti 1 tambah 8 ya. Ini kan det A tambah det B, det A. Ini det B
Kan tidak 9 determinan A tambah C, determinan A ditambah dengan det B. Enggak 9 kan? Berarti ini tak salah. Ya, berarti ini tidak sama kalau dari contoh ya. Nah, kalau secara umumnya bagaimana tuh? Ya, bagaimana kalau misalnya ada matrik A gitu ya. Kalau kita buktikan secara umum ada matrik A, misalkan A11 ya. Ada A12, A21, A22 gitu ya. Misalkan ada lagi matrik B ya, dan matrik B sama dengan ada bentuknya itu A11, A12 gitu ya, B21, B22 gitu ya. Ini semisal. Nah, berarti gimana matrik apanya determinannya ini? Di mana ya, di mana det A gitu ya, ditambah dengan det B gitu ya. Ditambah dengan det B itu sama dengan apa itu? Det A gimana nih? Ya, berarti det A apa nih kalau di sini kan? Berarti determinan A sendiri itu adalah A11 kan dikali dengan A22 kan, nih kan? A11 dikali dengan A22 dikurang dengan A12 dikali dengan A21 kan gitu ya. Oke, ditambah kan determinan A tambah ditambah berarti yang ini kan? Teng neng gitu kan? Ditambah dengan A11 dikurang dengan dikali kan, dikali B22 dikurang dengan A12 dikali dengan B21 gitu ya. Betul? Ini bisa keluar A11-nya dari sini. Misalkan ini A11 ya, ini A11, kita gabungkan ini dengan yang ini gitu kan. Maka kita peroleh apa itu? Berarti A11 bisa kita keluarkan gitu ya. Tinggal, ini sama dengan kan? Tinggal di dalamnya adalah A22 gitu ya. A22, ini kan B di sini ya. Kan A11-nya mau digabung dengan ini, ditambah kan, tapi tandanya kan? Ya, ditambah dengan B22 gitu ya, ditambah dengan B22 gitu ya, dikurang dengan A21 ada yang sama lagi A12 ya. Ya, A12 kan ini sama kan, bisa dikeluarkan lagi A12 ya, ini kan kurang tandanya ya, berarti A12 bisa dikeluarkan menjadi A21 gitu ya, ditambah dengan B21 Nah, ini kan nggak sama dengan kalau ditambah tadi ya, tapi sama dengan apa ini? Kalau kita pikir-pikir, ini A11, A21, A11 di bawahnya, berarti ini kali ke sini kan, dikurang dengan ini kali ke sini kan, berarti sama dengan apa tuh? Kalau kita buat dalam bentuk determinan, berarti sama dengan determinan apa nih? Determinan dari matrik apa nih? A11 gitu ya kan, nanti dikali ke sini kan, A11 dikali dengan kesananya berarti yang ini kan, sebelah kirinya kan, berarti A22 tambah B22 gitu kan, B22 yang kesininya lagi, yang kesananya lagi, yang kesananya berarti dikurangkan, berarti A12 sini ya, betul kan? A12 di sini. Di sini apa? A21 tambah B21 kan? Iya kan? Kan ini gitu. Ini ya, ini dia. Kan? Ini dia. Ya, A11 dikali dikurang dengan ini. Nah, kan sama dengan determinan itu artinya kan? Jadi apa tuh? Jadi apa? Jadi sampai sini ya, karena ibu tidak cukup di sempat ini ya.
Jadi apa kesimpulannya? Determinan ya. Determinan dari yang tadi itu A11 ya. A11, A12 gitu kan. A21, A22 ditambah dengan determinan B misalnya. Determinan B itu determinan yang ya A11 misalnya A12 gitu ya. Kemudian kok A lagi B. Kok A sih B 12 gitu ya. Bukan benar. Ibu tadi nyimbolinnya A. A11, A122, B21, B22. Ibu tadi nyimbolinnya gitu ya. Itu sama dengan apa tadi? Kan ini tadi kan determinan dari sama dengan determinan dari apa? Tadi A11 yang ini tuh, yang bawah tuh. A11 yang ini. Yang ini tuh ya. A11, A12 ya. A12 lihat lagi ke bawah. A21 ditambah B21. Ini di sini apa tadi? A22 ditambah dengan B21. Nah, ini kan nggak sama kan dengan determinan A11 tambah A11 tambah apa? Jadi ini kan kesimpulannya kan tidak sama ya, tapi berbeda kalau kita tunjukkan. Ternyata determinan A tambah determinan B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B itu. Nah, ini kan sudah kita tunjukkan. Oke, bisa? Itu salah satu contoh. Udah dua Ibu berikan contoh tadi membuktikan tadi tuh. Determinan KA tidak sama dengan K kali determinan A, tapi sama dengan K berpangkat N kali determinan A, di mana N itu adalah banyaknya baris di determinan itu. Kemudian determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini sudah kita contohkan, sudah dibuat bentuk umumnya, ternyata dia sama dengan ini. Nih, determinan A11, 12 itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Tidak sama berarti dengan determinan A ditambah determinan B. Oke? Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas proyek kepada mahasiswa semua. Apa tugas proyeknya? Ini. Buat video ya. Buat video pembelajaran, buat video di e-learning. Ibu mau video yang kalian sendiri membuktikan ya, buat video yang membuktikan. Nah, ini dia teoremanya. Misalkan A, B, C adalah matriks N kali N yang hanya berbeda baris tunggal. Ini lihat di buku Anton Warpol itu. Anton Warpol sih? Anton Rores ya. Dalam baris tunggal katakanlah baris ke R, dan anggaplah bahwa R adalah dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian gitu ya. Entry-entry yang bersesuaian dari baris ke R dan A dapat baris ke R dari B, maka determinan C sama dengan determinan A tambah determinan B. Itu buktinya sangat lengkap dari 106 sampai 107. Halaman 100 itu buktinya ya, 106 sampai 107 di buku Anton Rores. Di latihannya juga sudah Ibu buat, cuma kalian buatnya dalam bentuk tugas proyek berupa video bukti dari teorema ini. Ibu akan berikan tiga teorema gitu ya, yang harus kalian buatkan bentuknya dalam sebuah video. Dan sebagai tugasnya pertama ini tugas video buat bukti dari teorema 5 ini. Kemudian ada teorema berikutnya, ini teorema 6, buat videonya.
determinan AB sama dengan determinan A kali determinan. Kalau jumlah tidak sama ya, buat video pembelajarannya. Video pembuktiannya. Ya, ada 3 bukti yang ingin Ibu ini. Satu lagi dengan akibatnya. Sebuah matrik A adalah matrik kuadrat, dapat dibalik jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0, atau dapat dicari inversenya, atau dapat dibalik jika determinan A tidak sama dengan 0. Buktikan dengan akibatnya ini, seperdeterminan A inverse sama dengan determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A. Buktinya berarti ada 3 tugas proyek ya. Bukti video pembelajaran nanti diupload di e-learning. Apa saja tuh yang kalian buktikan? Ya, apa saja yang kalian buktikan? Yang pertama tadi kalian harus membuktikan teorema 5, teorema 6. Yang ini determinan A sama dengan determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian teorema 7, sebuah matrik A adalah matrik kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Akibatnya, jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A. Buktinya apa? 3 itu kalian buat video pembelajarannya, dan bukti-buktinya dengan pakai suara kalian kirim di e-learning. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke topik tadi. Ibu sudah mencoba membuktikan yang bagian ini nggak bisa balik lagi ya. Oke, karena tidak bisa berbalik lagi, berarti sudah Ibu cukupkan untuk pembuktian ya. Untuk video berikutnya Ibu akan buat tentang materi yang sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan lambda X ya. Ibu berikutnya akan masuk ke AX kurang sama dengan lambda X yang begini, nilai eigen dan faktor eigen. Ini akan Ibu masuk pada video part berikutnya. Untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa buat video dari bukti teorema 5, 6, dan 7 sebagai tugas proyek yang akan besar persentase penilaiannya. Baiklah, mahasiswa semua, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.